2 minggu yang lalu, beberapa kanal berita menuliskan jika Paus Fransiskus berencana akan mengizinkan para imam Katolik untuk menikah. Benarkah demikian? Mengapa isu selibat selalu menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan di kalangan umat Katolik? Yuk kita bahas bersama. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Jika kalian ingin mendukung perkembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan klik tombol hati di bawah ya. 1. Pengertian selibat. Mungkin bagi beberapa orang di luar komunitas gereja Katolik, selibat cukup asing. Namun sebenarnya praktik selibat tidak hanya ada di komunitas gereja Katolik, namun juga ada di kalangan gereja Ortodoks, bahkan di agama-agama lain seperti agama Buddha dan Jainisme. Di sana juga terdapat tradisi selibat, terutama untuk menjadi biarawan. Selibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pranata yang menentukan bahwa orang-orang dalam kedudukan tertentu tidak boleh kawin. Di sini dalam agama Kristen Katolik, para imam tertahbiz diwajibkan untuk tidak kawin atau hidup membujang sepanjang hidupnya. Selain para imam, para biarawan juga mempraktikkan hidup berselibat seperti para suster dan para budak. Dalam gereja Katolik, selibat menjadi tanda penyerahan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan gereja. 2. Sejarah selibat. Praktik selibat sebenarnya dapat dilacak dari zaman awal kekristenan, di mana Tuhan Yesus sendiri hidup berselibat atau tidak kawin. Begitu pula beberapa murid-muridnya juga memutuskan untuk tidak kawin. Namun tidak semua ya. Paus yang pertama, yaitu Santo Petrus, dia menikah loh, bahkan tertulis dalam kitab suci. Beberapa paus lainnya juga menikah dan memiliki anak. Kalian bisa melihat video tentang paus yang memiliki anak dengan klik tautan di atas. Nah, saat awal kekristenan, praktik selibat bukanlah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah pilihan dan anugerah yang tidak semua orang dapat menjalankannya dengan baik. Pada Konsili Nikea abad keempat, gereja mulai mengatur selibat bagi para imam. Dan pada waktu itu juga masih merupakan pilihan, belum merupakan kewajiban. Kewajiban selibat baru muncul di abad ke-11, di mana Paus Gregorius ke-7 mendeklarasikan disiplin selibat bagi para imam yang kemudian dikukuhkan dalam Konsili Lateran keempat tahun 1215. Aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang, tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon nomor 1087 sampai 1092. Meskipun demikian, di luar gereja Katolik Roma, selibat bukanlah sebuah kewajiban. Gereja-gereja Ortodoks dan gereja Katolik Timur masih berpegang jika selibat hanyalah pilihan, di mana para pria yang sudah menikah masih diizinkan untuk ditahbiskan menjadi imam. Uniknya, imam yang sudah ditahbiskan tapi belum menikah, dia tidak diizinkan untuk menikah kemudian. Dan jika imam tersebut menjadi duda karena istri meninggal, dia juga tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Beberapa gereja juga menerapkan aturan khusus bagi uskup maupun pemimpin tertinggi mereka. Seperti dalam gereja-gereja Ortodoks dan Katolik Timur, para uskup dan batrik mereka dipilih dari imam-imam yang berselibat atau disebut hieromong, yang berarti imam biarawan. Aturan izin imam yang menikah ini juga berlaku bagi imam-imam gereja Anglikan atau gereja Protestan lain yang memilih untuk bergabung dengan gereja Katolik. Meskipun dulu mereka statusnya adalah pendeta, kemudian sudah menikah, ketika mereka bergabung dalam gereja Katolik, status imamat mereka tetap berlaku dan mereka dapat melayani umat di gereja Katolik sebagai imam. 3. Dasar Alkitab dan ajaran Bapa Gereja. Selibat sendiri memiliki tempat dalam kitab suci, seperti pada Injil Matius bab 19 ayat 12. Tuhan Yesus menyebutkan ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan juga Paulus dalam beberapa suratnya juga menyebutkan
selibat membantu kita fokus dalam pelayanan dan tidak terdistraksi dengan urusan keluarga. Kemudian, para bapak gereja juga mendukung praktik selibat dalam kehidupan umat beriman, seperti Santo Clemens dari Alexandria di abad kedua percaya jika selibat merupakan sebuah anugerah spiritual dan para pasangan yang menikah pun disarankan untuk hidup penuh kesucian. Bahkan Santo Thomas Aquinas dari abad ke-13 menuliskan dalam suplemen dari Summa Theologiae, selibat memiliki nilai kesucian lebih tinggi dibandingkan pernikahan. Nah, poin inilah yang akhirnya ditentang oleh Martin Luther, di mana dia percaya jika setiap orang dipanggil untuk hidup suci, tidak hanya dengan hidup selibat. Nyatanya, dalam gereja Katolik sendiri, banyak santo-santa atau orang suci yang merupakan orang-orang menikah. Contoh terbaru adalah pasangan Santo Louis Martin dan Santa Célie Guérin yang hidup di abad ke-19. Karena teladan hidup mereka, 5 anak-anaknya memutuskan jalan hidup sebagai biarawati, dan 1 orang di antaranya diakui sebagai orang suci, yaitu Santa Teresia dari Lisieux. Jadi, menikah bukan halangan untuk kesucian. 4. Selibat di zaman modern. Selibat dengan segala kelebihannya selalu didukung penuh oleh Gereja Katolik Roma, seperti Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Pastores Dabo Vobis menuliskan mendukung praktik selibat sebagai landasan hidup seorang imam, dan juga Paus Benediktus ke-16 yang dikenal karena pandangannya yang konservatif merupakan pendukung selibat. Kalangan gereja tradisional selalu menekankan selibat lebih unggul dan membedakan iman Katolik Roma dengan imam Kristen lainnya. Bagaimana dengan Paus Fransiskus? Paus Fransiskus sebenarnya memiliki pandangan yang sama dengan para pendahulunya, yaitu tetap mendukung selibat bagi para imam. Seperti saat Sinode Amazonia tahun 2019 di Roma, di mana ada usulan tentang izin pentahbisan laki-laki menikah, namun ditolak oleh Bapak Fransiskus. Sedangkan berita terakhir yang menyebutkan jika Paus Fransiskus mempertimbangkan untuk mengakhiri kewajiban selibat merupakan sebuah penyimpulan media-media dari pernyataan beliau dalam sebuah wawancara dengan media Argentina. Paus Fransiskus dalam wawancara dengan media Infobae menyebutkan jika selibat dulu merupakan sebuah resep sementara dan suatu resep tersebut dapat direview kembali. Kalau saya pribadi menyimpulkan, berarti memang akan ada kemungkinan kewajiban selibat dipertimbangkan kembali suatu saat. Namun entah kapan itu akan terjadi. 5. Haruskah kewajiban selibat dihilangkan? Pertanyaannya sekarang, apakah kewajiban selibat harus dihilangkan dan dikembalikan lagi menjadi sebuah pilihan, seperti yang dilakukan oleh gereja purba dan dipelihara oleh gereja-gereja Ortodoks dan Katolik Timur? Kalau bagi saya pribadi, sebagai seorang Katolik, jawabannya adalah ya. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya. Tidak apa-apa, toh ini hanya pendapat pribadi. Saya tetap menghormati tradisi selibat. Bagi saya, selibat memang memiliki keunggulan, yaitu membantu para imam untuk fokus dalam pelayanan. Tapi, coba lihat kenyataan yang terjadi sekarang. Pertama, jumlah manusia di bumi semakin bertambah, tapi mengapa jumlah imam Katolik malah semakin menurun? Secara global, penurunan jumlah imam Katolik terjadi sebesar 24%. Ini dihitung dari tahun 1965. Dan di tahun 2014, sebanyak 49.153 paroki di seluruh dunia ini tidak memiliki imam sama sekali. Rasio perbandingan antara umat dan imam juga meningkat tajam. Di Manila, Filipina, bahkan satu pastor terpaksa melayani 20.000 umat. Padahal idealnya satu pastor hanya melayani sekitar 2.000 umat. Bagaimana dengan paroki kalian? Apakah terjadi overpopulasi?
Maka tidak heran beberapa umat Katolik merasa tidak terayomi dengan baik. Ujung-ujungnya memilih pindah gereja yang memiliki pelayanan yang menurut mereka lebih hangat dan terayomi dengan baik. Dan penyebab penurunan jumlah imam ini, menurut Dan R. Hook dari Boston College, salah satunya adalah kewajiban selibat yang tidak menarik para pemuda untuk menjadi imam. Kedua, skandal-skandal yang melibatkan para imam. Beberapa tahun ini skandal-skandal besar menunjang gereja Katolik, yang tentu membuat sebagian umat tertegun sampai mungkin dalam bahasa Jawa muncul ungkapan, mosok toh. Skandal-skandal ini juga memberi andil dalam penurunan jumlah umat Katolik, terutama di benua Eropa. Di Indonesia bagaimana? Apakah ada skandal-skandal para imam? Tentu saja ada, tapi suaranya mungkin tidak sekencang di luar negeri. Apakah perlu dibuatkan video khusus? Ketiga, apakah imam yang tidak menikah mampu memahami permasalahan keluarga secara umum atau permasalahan suami istri secara khusus? Saya sering mendengarkan bisik-bisik umat, lah romone jarkoni, bisa ngajar, ora bisa nglakoni, atau artinya bisa mengajari tapi tidak bisa ngeprak. Biasanya ini terjadi ketika seorang imam memberikan wejangan tentang permasalahan keluarga. Dan ini juga diakui loh oleh seorang imam saat saya mengikuti sebuah retret keluarga. Untungnya, sekarang pekerjaan imam dalam membimbing keluarga dibantu oleh pasangan suami istri dari awam yang mungkin lebih berpengalaman dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kesimpulan pribadi saya, menghilangkan kewajiban selibat bagi imam Katolik akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi gereja. Biarlah selibat menjadi pilihan seperti Tuhan Yesus sendiri telah sampaikan dalam Injil Matius. Oh iya, terakhir, meskipun saya mendukung kepada imam yang menikah, ada catatan, jangan sampai keluarga imam nanti malah menjadi contoh yang buruk bagi umat. Akan ada beban besar yang menanti bagi para istri dan anak imam gereja Katolik. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika suka, silakan klik tombol like, dan kalau nggak suka bisa klik tombol dislike. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.